Terbongkarlah sudah. Ternyata Pak Cecep itu adalah sopirnya Pak Sunjaya. Dan Peggy Setiawan itu ternyata bukan anaknya Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang begitu menarik, di mana kita netizen Indonesia yang selama ini selalu mengikuti perkembangan dari kasus Vina di Cirebon ini, ada cerita baru, ada kesaksian baru yang datang dari Raden Syarif Maulana Rudiansah yang menjelaskan tentang Pak Cecep dan juga Peggy Setiawan di Cianjur ini. Di sisi lain, yang namanya kebohongan itu pasti akan terungkap, di mana kali ini kita juga akan mendengar pernyataan dari Wakil Bupati Cianjur yang keceplosan, yang pada akhirnya dia mengakui bahwa sebenarnya dia mempunyai 5 anak. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. Lagi, dan lagi. Bang Syarif Maulana Rudiansah. Namanya ini panjang kali, Cok. Ya, saya aja ini sampai ngapalin nih nama beliau. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi si Bang Raden Syarif Maulana Rudiansah ini memberi kesaksian baru mengenai tentang siapa itu Pak Cecep dan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Ya bos ya. Nah, dan saya juga mau ngasih tahu siapa sih Bang Raden Syarif Maulana Rudiansah ini. Beliau adalah salah satu tim suksesnya mantan Bupati Cirebon, Sunjaya. Ya, jika kalian bertanya lagi siapa sih Sunjaya itu? Sunjaya adalah mantan Bupati Cirebon. Ya, di kala itu. Ya bos ya. Nah, sekarang beliau sedang ada di penjara karena terlibat kasus korupsi senilai 60 miliar. Wow. Wow nggak ya kan? Oke, kita lanjut. Gak usah berlama-lama. Ini adalah video eksklusif buat kalian. Silakan kalian nilai sendiri ya tentang kesaksian dari Bang Raden Syarif Maulana Rudiansah ya. Mohon maaf, saya masih ngapalin ya. Oke, langsung aja. Insya Allah hukum di negara kita itu adil ya, seadil-adilnya. Jadi buat institusi kepolisian ya, insya Allah dia bekerja dengan baik ya. Maaf kalau ada komen yang belum sempat saya baca atau apa ya, mohon dimaklumin ya. Anak Pak Cecep itu Bang, ya itu kan diakuin, sebenarnya itu dititipin. Pak Cecep itu supirnya Pak Sunjaya. 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 Kalau Peggy Setiawan itu nggak punya motor, terus dia bilang tukang ojek, terus ngojeknya pakai motor apa? Ya, gitu loh. Pak Sunjaya aja punya moge, ya kan, rumahnya mewah. Terus Peggy aja hidupnya enak, ya, hidup mewah.
Dan namanya Peggy ini dari kecil lahirnya di desa sini dan dari kecil sama saya gitu, sama adiknya di situ gitu. Maksudnya dari belum pernah kemana-mana. Jadi kalau ada netizen yang mengatakan ini itu salah, saya kira kan gitu itu ya. Jadi yang jelas saya tahu persis memang bukan anak saya tapi dari kecil sama saya. Namanya Peggy ini. Jadi Gitu Bapak tahu betul bahwa Peggy Tahu ini betul. apa bukan pelaku atau otak? Bukan dari sekolahnya pembunuhan juga apa? di sini. Ya, Jadi siap. gitu. Sekolahnya di mana Pak? Boleh dijelasin Pak? Fotonya lepas, gak ada. Fotonya lepas. Ini SD fotonya lepas, nggak ada ini fotonya ya Pak ya. Oh iya, Peggy Ini Setiawan. fotonya emang nggak ada? Emang lepas, Emang nggak ada. Copot ya? Copot. Udah lama ya? Udah lama. SMP. Yang SMP, Bunten Pak. SMP, Lihat coba dulu di sedikit, zoom Pak. fotonya. Peggy Setiawan Cianjur ya. Kakaknya? Oke, Bapak Caca Registrawan sama M Fauzi ya. Oke, berarti Bapak betul mengenal Peggy ya Pak ya? Betul, dari kecil sama, Jadi- dari kecil sama saya Bu. Oh iya. Bapak atas nama siapa Pak? Pak Sumardi. Rumahnya di Di sini pagi juga? ini, di sini Oh di sebenarnya. sini. Oke. Itu keterangan daripada orang terdekat dari Peggy Setiawan. Saya Ibu RT dari RT di sini bahwa ini warga saya Peggy Setiawan dan saya tahu anak ini SD-nya, sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini dan SMA-nya juga di sini. Dan dia belum pernah kemana-mana dari lulus SMA juga. Di Cianjur Di aja. Cianjur aja. Dan rumah saya itu di depan rumah ini, rumah Peggy Setiawan. Berarti Ibu yakin Peggy tidak pernah melakukan Yakin. hal itu ya? Insya Allah yakin. Selaku orang terdekat dari Peggy. Mas Peggy kenal dengan Bu RT? Kenal. Kenal, aduh ya. Barangkali nanti kan dikira Bu RT-an ya. Nah, aduh, Ibu. Ya. Pak RT-nya boleh Itu Pak RT. mana Pak RT? Nah, ini Pak RT-nya. Pak RT bisa sedikit menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan. Mungkin di sini saya mantan RT 0207 Kampung Karangmenggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, yang mana pengganti saya istri saya sendiri. Tapi untuk keluarga Pak Cecep Dahlan, saya sangat tahu sekali dari awal, yang mana beliau mempunyai dua orang anak. Yang pertama Peggy Setiawan dan yang kedua Muhammad Fauzi atau yang biasa dipanggil Yang. Kebetulan ibunya juga saya kenal, Ibu Elis, yang mana emang semenjak dari kecil Pak Cecep itu dengan Ibu Elis itu udah berpisah. Dan Berpisah. kecilnya juga Peggy Setiawan saya tahu malahan sempat pengajian diajarin juga ini di Masjid Al-Islah, dan dia bersekolah di SD Gadok sama SMP Yapip gitu. Jadi saya di sini insya Allah mungkin kalau bersumpah demi Allah, selaku dulu saya menjabat selaku RT, menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini beserta Pak Cecep emang warga kami dan tidak pernah kemana-mana. Mungkin untuk keluar daerah kayaknya tidak tahu lah, memang ada keterbatasan. Malahan keluarga Cecep ini suka dibantu juga oleh program pemerintah waktu dia bersekolah, mendapatkan PKH gitu. Jadi di sini saya mengklarifikasi lagi, nggak mungkin ada kaitannya yang kejadian di Cirebon itu Ya. dengan keluarga Pak Cecep yang bernama anaknya Peggy Setiawan ini, yang mana dia dibilang anak dari seorang Pejabat, pejabat ya. atau Bunda Ayu, Ya. padahal itu nggak ada sangkut pautnya. Sama sekali Iya. ya. Sama Mas ini juga bukan saudara ya, Mas? Bukan saudara, Peggy. iya. Bukan warga Bapak juga ya Bukan sini warga ya? saya. Bukan ya. Jadi Gitu. nggak ada keterkaitan ya Pak Iya, ya? nggak ada. Sama sekali. Yakin ya Pak? Yakin. Yakin. Ya. Mempunyai anak 4, anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Pandangan anak Bupati Cirebon keceplosan, sebut awalnya anak saya 4, bisa jadi 5. Video mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih ibarat keceplosan. Hal itu menjadi heboh pasca pengakuan yang keluar dari mulut mantan orang nomor 2 di Cirebon tersebut.
Hal ini sejalan dengan dugaan netizen yang sebut ada pelaku yang merupakan anak Bupati Cirebon. Namun saat kasus Vina ini kembali viral, keberadaannya hilang bak di telan bumi. Dalam pertemuannya dengan media, Ibu Wahyu ini sempat ditanya berapa jumlah anak. Secara spontan ia menjawab 4 dan kemudian meralat anak saya ada 5. Netizen pun bingung, ada orang tua lupa jumlah anaknya, atau ini memang skenario untuk menutupi pelaku sebenarnya. Semoga saja kebenaran segera terbongkar. 4 mempunyai anak 5 yang terakhir. Saya rasa cukup jelas ya dengan cuplikan video di sesi pertama ini. Dalam cuplikan video yang pertama, kita semua diberitahu bahwa yang pertama, Pak Cecep itu adalah sopir dari Pak Sunjaya, ex Bupati Cirebon. Lalu yang kedua, ada hal penting bahwa Peggy Setiawan itu dititip. Sekali lagi, Peggy Setiawan itu dititip. Jelas, jika kita mau menyimak lagi lebih dalam dengan pernyataan dari Wabub Cirebon ini yang mengatakan bahwa anak saya ada 5. Awalnya dia katakan 4, lalu sesegera mungkin dia meralatnya bahwa anak saya itu 5. Saudaraku, dari cuplikan video ini kita jadinya mengetahui bahwa ada manipulasi data yang begitu luar biasa. Sekali lagi, ada manipulasi data yang begitu luar biasa. Jujur, saya secara pribadi menilai bahwa dalam kasus ini, jika kita mau lebih spesifik melihat tentang keberadaan dari Peggy Setiawan saja, sudah begitu banyak kebohongan, sudah begitu banyak manipulasi data yang bisa kita saksikan di sini. Dalam cuplikan video tadi, kita mengetahui bersama-sama bahwa orang yang menyampaikan berita ini adalah tim sukses dari Pak Sunjaya kala itu. Otomatis dia pasti sangat mengenal baik keluarga dari Pak Sunjaya ini, sehingga dia katakan dengan tegas bahwa Pak Cecep itu adalah sopir dari Pak Sunjaya dan si Peggy Setiawan ini dititip. Jelas ya. Semoga saja kebohongan-kebohongan yang tampaknya sudah diatur secara sistematis ini bisa segera terungkap. Dan saya berharap agar pihak kepolisian di Cirebon yang menangani kasus Vina ini bisa sesegera mungkin mengungkap hal-hal ini, mengungkap peristiwa-peristiwa manipulasi data ini kepada publik dengan secepat mungkin. Karena tampaknya ada begitu banyak sandiwara yang dipertontonkan oleh keluarga pejabat ini. Luar biasa, mungkin karena mereka punya tahta, mungkin karena mereka punya jabatan. Sehingga dengan begitu mudahnya mereka memanipulasi data atau merekayasa data, lalu menyebarkan kebohongan, lalu memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya yang namanya kebohongan itu pastinya akan keceplosan juga. Seperti yang kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Wabub Cirebon ini. Mari kita lanjutkan lagi, dan berikut ini kita masih mendengarkan penjelasan-penjelasan dari netizen terkait dengan Peggy Setiawan ini. Mari kita simak bersama-sama. Almarhum Eki beserta Peggy Setiawan
Setiawan. Ini nih. Kalian lihat, kalian perhatikan semuanya. Tuh. Nah, kalian perhatiin mukanya sini, si Rama. Ini, nih, toh. Astaga, ayo lu, kalian lihat ini. Tereng. Ini Rama ya. Ayo lu. Kalian cek aja sih Facebooknya biar kalian makin percaya, makin yakin. Karena sekarang aku lebih percaya ke kata netizen. Oh, yang ini kita skip aja ya. Yang mencengangkan, lihat ya. Oh, ini enggak sih. Kalian cek aja nanti Facebooknya. Tuh. Ini waktu dia video call sama mamanya. Aku hanya bisa melakukan ini ketika aku ingat ibuku. Oh, jadi dia sering video call. Aku bingung sama kasus ini. Ya Allah. Nah, 3 cowok, 1 cewek. Anaknya kan 3 cowok, 1 cewek. 1, 2, 3. Namanya Peggy ini dari kecil lahirnya di desa sini dan dari kecil sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video si bapak tua ya. Mending kamu belajar dulu tadi ngomong, baru kamu keluar ya. Baru kamu tempatkan muka kamu itu ya ke kamera. Jangan bego-bego begitulah ya. Dan lagi pula tua ya, kenapa kamu mau dijadikan setan? Berapa duit sih kamu terima? Jangan sampai ya kematian itu datang di saat kamu menikmati uang haram, hasil kamu memfitnah orang lain ya, hasil kamu mensolimi orang lain. Kamu bilang apa tadi? Katanya si Peggy ini dari kecil lahir di sini. Nggak terlalu bego kamu jadi orang ya. Cara kamu bicara saja sudah pokok banget itu. Dari kecil si Peggy ini lahir di sini. Astagfirullahaladzim nabillah. Bagaimana kami netizen akan percaya? Dari cara kamu bicara saja goblok banget kaminya ya. Harusnya kamu belajar dulu untuk bicara, baru kamu keluar, ya. Kalau kamu bilang si Peggy ini dari lahir, kecil besar di sini bersama saya, itu bahasa. Kalau kamu bilang dari kecil lahir di sini, kan duluan lahir daripada kecilnya, goblok, ya. Makanya belajar dulu. Otak kamu kebanyakan makan uang haram ya, jadi selaput darah kamu itu kotor ya, rusak. Heran saya, orang tua mending kamu insaf aja lah ya. Kamu membenarkan kesoliman, kamu membenarkan sesuatu yang dilakukan oleh Peggy ya. Kamu membela-bela. Apa kamu merasa diri kamu kebal dosa ya? Merasa kebal dosa kamu? Bagaimana kamu akan mendidik istri kamu, anak kamu, kalau otak pemikiran kamu saja kotor? Ya. Kamu menafkahi anak istri kamu dengan uang haram. Ya. Dari cara kamu bicara saja kami tidak percaya, karena kami tidak seburu otak kamu. Ya. Kok bisa kamu bilang dari kecil lahir di sini? Kan duluan lahir daripada kecilnya, goblok. Tua. Pikun ya. Apa kebanyakan makan uang haram kamu?
Saya juga heran ya sama keluarganya Bupati Cirebon ini, luar biasa ya untuk tidak mengakui si Peggy ini sebagai anak kandungnya. Ya, kemarin disusupin sama si Cecep, sekarang disusupin pada RT. Kayaknya setiap orang lewat tuh disosor-sosor ya si Peggy ya dijadikan keluarga. Ini kok ada seorang ibu seperti ini ya. Alangkah biadabnya manusia. Harusnya kamu berpikir sebagai seorang perempuan ya, bajingannya seorang anak ya, itu karena kegagalan kamu mendidik anak kamu. Sekarang anak kamu menjadi pembunuh, menjadi pemerkosa ya, mengeloni semua perempuan ya, gontak-gantik perempuan di glokon ya. Itu kegagalan kamu sebagai seorang ibu mendidik anak kamu, karena kamu terlalu sibuk dengan dunia ya. Kamu hanya melemparkan uang kepada anak kamu. Moral akhlak anak kamu tidak perhatikan ya. Padahal pendidikan moralitas itu lebih diutamakan pada untuk seorang anak. Nah sekarang apa bangganya kamu sebagai orang tua? Anak kamu tukang perkosa orang, membunuh orang, minum, mabok, ya, bersinah. Apa yang kamu banggakan? Ya wajar kamu tidak mau mengaku anak kamu. Ya, kamu susupin sama si Cecep, sekarang susupin pada RT. Harusnya kamu ajarin dulu tuh Pak RT ngomong, ya, biar nggak kelihatan bodoh gitu loh. Ya, masa ada orang ya dari kecil lahir di sini. Ya, seharusnya PRT-nya bilang si Peggy ini lahir di sini, besar kecil bersama saya. Itu cara kita ngomong, bukan dari kecil lahir di sini. Kamu diajar sama siapa ngomong seperti itu? Ya, goblok. Indonesia kok nggak bisa bahasa Indonesia? Hah? Ngerti tata bahasa nggak? Ya, bego-bego amat sih. Kita sebagai seorang ibu ya, kita tidak boleh menjatuhkan anak orang lain hanya untuk kita menginginkan anak kita hidup ya, karena bajingannya anak kamu bukan kesalahan ibu anak orang lain, melainkan kesalahan kamu sendiri, karena kamu gagal mendidik anak kamu untuk menjadi anak yang baik ya. Kalau sekarang kamu sisipin ke sana, sisipin sini, emang dosa kamu bisa kamu sisipin. Mungkin kamu berpikir dosa nggak kelihatan. Kalau Allah sudah membuka aib manusia, siapa yang mampu menutupnya? Ya, kebayang nggak? Seorang anak gadis umur 17 tahun, 16 tahun ya, diperkosa ya, dibunuh ya. Itu pun sama teman-temannya katanya ya, gantian. Selesai itu dipentongin lagi katanya, selesai itu dilindas lagi pakai motor pahanya. Luar biasa kejinya ya, betapa biadabnya seorang anak. Alhamdulillah, semnobillah. Seharusnya orang-orang kaya seperti ini ya mampu mendidik anak dengan baik. Karena apa? Mereka punya punya modal untuk memberi anaknya sekolah di pesantren, menyuruh anaknya belajar ngaji dengan fokus ya, karena ada biaya. Ini mana anaknya nggak bisa apa-apa. Nah, coba lihat si Peggy ya, rumahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, tentang agamanya luar biasa tuh. Peggy Bangunan ya, bangga banget saya lihat seorang anak bujang ya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya. Di akhirat memang tidak akan ada seorang pun yang bisa menanggung dosa kita. Ya, kita akan membawa dosa kita masing-masing. Tapi jangan lupa, seorang anak mampu melunturkan dosa orang tua. Seorang anak mampu dengan doanya meringankan asap kubur dari orang tuanya.
Itu kalau kita punya anak yang soleh, solehah, mampu mengirimkan doa ya kepada orang tuanya yang sudah wafat. Nah, kalau sudah bajingan seperti ini, memperkosa orang, membunuh orang, bagaimana dia akan mendoakan orang tuanya? Ya, sedangkan darahnya dia sendiri kotor. Ini kalau anak kita nafkahi dengan uang haram, ya, maka dia akan jadi rusak. Saya kalau lihat drama dari Bupati Cianjur ini ya Cirebon ya, luar biasa ya. Dari menantu sampai mertuanya yang perempuan ya, klarifikasi sebentar-bentar, klarifikasi sampai modal, sampai ya klarifikasi kemarin tuh, sampai diajarin sama anaknya ya untuk bicara. Ini pokok amat sih. Seharusnya ya sis, kita nggak tahu ya partai mana yang mengangkat orang-orang goblok jadi bupati ini ya. Seharusnya partai itu ada tanggung jawabnya loh ya. Kalau udah tahu orang yang diangkat jadi bupati rusak seperti ini, pentongin aja tuh kepalanya atau pecahin sekalian ya, kan bikin malu kan. Kita tidak boleh ibu ya, kita membunuh anak orang lain untuk memberi kehidupan pada anak kita. Karena gagalnya anak kamu, bajingannya anak kamu, jadi pembunuhnya, pemerkosa anak kamu, karena kegagalan otak kamu mendidik anak kamu sendiri. Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Hal yang paling pertama yang mau saya simpulkan dari cuplikan video ini, bahwa ini adalah sebuah jawaban, ini adalah sebuah konfirmasi buat kita semua kalau Peggy Setiawan yang dulu itu berbeda dengan Peggy alias Peron yang tukang bangunan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka itu. Sekali lagi, Peggy yang dulu berbeda dengan Peggy yang sekarang. Poin yang kedua, saya mau pertegaskan lagi bahwa Pak Cecep itu adalah sopir dari Pak Sunjaya, ex Bupati Cirebon, yang saat ini sedang mendekap di penjara karena kasus korupsi senilai 66 miliar rupiah. Lagi dan lagi, rupa-rupanya kehidupan glamor, kehidupan mewah yang dimiliki oleh keluarga dari ex Bupati Cirebon ini adalah hasil dari uang haram yang pada akhirnya tidak salah. Netizen menilai bahwa didikan dari orang tuanya memang benar-benar tidak berguna. Kebohongan, kemunafikan, anak menjadi seorang pembunuh, anak menjadi seorang pemerkosa dan lain sebagainya karena orang tuanya gagal dalam mendidik anaknya. Poin yang ketiga, secara terang benderang dalam cuplikan video yang pertama tadi, bahwa si Peggy Setiawan itu dititip. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya ada manipulasi data yang begitu luar biasa. Entah itu data dari orang tuanya maupun data dari anak-anaknya itu sendiri. Sungguh, ini adalah sebuah perencanaan yang begitu matang, yang begitu sistematis, tetapi pada akhirnya ketika ditelusuri oleh netizen Indonesia, akhirnya ketahuan juga siapa itu Peggy Setiawan yang sesungguhnya
dan siapa itu Peggy Setia. Maksud saya Peggy alias Perong yang saat ini menjadi kuli bangunan. Siapa itu Pak Cecep dan juga siapa itu Pak RT, yang semuanya sudah diatur sedemikian rupa demi menyelamatkan Peggy Setiawan yang adalah anak dari ex-Bupati Cirebon ini. Bahkan tadi ibunya sendiri mengakui. Pertama dia mengatakan 4, lalu dibisikin oleh anaknya yang bernama Rama itu. Akhirnya dia mengatakan, saya mempunyai 5 anak. Sebenarnya dari cuplikan-cuplikan video ini, bukti-bukti yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum penyidik, oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus Vina ini sebenarnya sudah bisa terungkap. Tetapi ya, kembali lagi, siapa yang punya uang? Saya sangat yakin dan percaya bahwa Peggy alias Perong yang saat ini menjadi tersangka adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Berbeda dengan Peggy Setiawan yang dulu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini semakin memberikan informasi baru kepada kita semua tentang siapa sih Peggy Setiawan yang dulu dan Peggy alias Perong yang saat ini menjadi tersangka. Cuplikan-cuplikan video tadi, ada beberapa gambar yang kita saksikan bersama, semakin meyakinkan kita bahwa Peggy yang saat ini mendekap di penjara adalah sosok pribadi yang murni, yang benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Narasi yang berseliweran di media sosial bahwa Peggy ini adalah pribadi yang salah tangkap, mungkin ada benarnya. Semoga saja para penegak hukum di bangsa ini, mereka bisa punya hati nurani bahwa kita yang rakyat kecil jangan selalu dijadikan sebagai korban. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Peggy alias Perong yang adalah kuli bangunan ini bisa mendapatkan keadilan. Karena dari cuplikan-cuplikan video ini semakin meyakinkan kita. Peggy yang saat ini mendekap di penjara adalah pribadi yang tidak punya salah. Pribadi yang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.